Pemirsa, di saat kondisi pasar saham mulai membaik, ada saja masyarakat yang masih enggan untuk berinvestasi. Begitu pula di saat kondisi pasar saham memburuk. Lalu apa yang sebaiknya dilakukan oleh para investor? Bersama saya Chandra Dewi, Anda menyaksikan Cerdas 5 Menit. Dan bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak I. Gede Arisudana, seorang investment specialist dari PT Manulife Asset Management Indonesia. Selamat pagi Pak Ari. Selamat pagi Bu Chandra. Pak Ari, ini tidak terasa ya, indeks harga saham gabungan IHSG kita sudah kembali di level 5.000 Pak ya. Sementara di tahun lalu sempat turun di level di bawah 4.300. Nah pastinya ini seperti roller coaster ini Pak Ari ya, sangat bergejolak sekali. Padahal IHSG ini menjadi acuan bagi reksadana. Nah kiranya bagi investor awam, ini kan terlihat cukup menakutkan. Bagaimana pandangan Pak Ari? Ya memang benar, pasar saham ini memiliki volatilitas yang tinggi ya, naik turun kayak roller coaster. Jadi ada kalanya pasar saham ini dalam periode penguatan atau kita bilang bullish. Ada kalanya dalam periode penurunan atau kita bilang bearish, ada kalanya pasar saham itu mendatar aja atau sideways. Jadi memang karena sekali lagi sifatnya dia lebih tinggi fluktuasinya, pasar saham ini hanya cocok bagi investor yang punya profil risiko agresif dan punya horizon investasi jangka panjang. Tapi sebetulnya Pak Ari, apa sih yang membuat IHSG ini bisa menguat dan juga melemah? IHSG ini sebenarnya mewakili mood atau sentimen yang sedang berlangsung di pasar saham. Pada prinsipnya sebenarnya pasar saham itu sendiri merupakan leading indicator atau indikator yang menjadi petunjuk mengenai arah pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nah, saat ini kan era ekonomi globalisasi, jadi ada faktor ekonomi global yang juga turut mempengaruhi arah penguatan atau pelemahan dari IHSG. Jadi ini merupakan kombinasi dari faktor domestik dan ekonomi global juga. Oke, kalau begitu jadi apakah arah pergerakan IHSG kemudian bisa kita prediksi katakanlah barangkali oleh manajer investasi reksadana saham atau bagaimana ini Pak? Sebenarnya manajer investasi reksadana saham dalam mengelola reksadana saham ini sudah melakukan analisa secara komprehensif atas semua data-data, proyeksi-proyeksi atau estimasi ekonomi global maupun domestik yang akan terjadi, maupun resiko-resiko yang sedang dihadapi ini sudah dihitung, dikalkulasi. Namun ada kalanya di pasar saham ini ada kejadian-kejadian yang sifatnya bersifat surprise atau kejutan yang sebelumnya belum ada diprediksi tiba-tiba muncul di pasar. Jadi inilah yang membuat para manajer investasi reksadana saham terutama ini untuk menebak dengan pasti ini agak sulit. Oke, surprise yang dimaksud oleh Pak Ari ini apakah memang karena disebabkan faktor domestik dan juga ekonomi global atau bagaimana? Ya bisa antara domestik, bisa antara global. Kalau dari domestik misalnya mungkin aja ada pemerintah ada inisiatif kebijakan-kebijakan baru yang mendukung pertumbuhan pasar modal. Sebelumnya kan nggak diprediksi. Tiba-tiba keluar peraturan itu, pasar sahamnya langsung naik. Gitu. Jadi ini yang membuat kalau ada faktor surprise atau kejutan agak susah diprediksi dengan pastinya. Oke Pak Ari, ini biasanya ketika pasar saham turun, ini banyak investor yang barangkali takut untuk berinvestasi karena takut harganya jeblok begitu ya Pak ya. Tapi sebaiknya juga ketika pasar saham menguat, tetap saja ada investor yang semangat tapi tetap takut ini nanti apakah akan rugi, apakah investasi dibeli dengan harga terlalu mahal atau bagaimana. Ketakutan-ketakutan ini sebetulnya bagaimana? Wajar ya, tidak? Ini sebenarnya alami. Karena pada saat pasar saham lagi dalam kondisi turun, biasanya banyak berita-berita di pasar atau di lingkungan dari investor, teman-temannya sesama investor, itu cenderung lebih pesimis. Jadi nggak yakin bahwa pasar saham ini bisa akan membaik. Sebaliknya pada saat pasar saham lagi naik, lebih mudah kita menemukan berita-berita atau analisa yang lebih optimis. Oh kayaknya indeks masih bisa naik lagi nih ke level 5.300, ke level 5.500. Jadi orang sama-sama semua lagi optimis. Nah tapi kadang-kadang pada saat semua lagi optimis, orang udah mikir nih, wah ini udah mahal atau belum ya. Jadi nggak investasi juga. Jadi di sini faktor lingkungan atau environment dari si investor ini akan mempengaruhi atau dominan mempengaruhi persepsi atau pola berinvestasi dari si investor itu. Oke, kalau gitu dengan penguatan yang terjadi pada saat ini Pak Ari, ya kiranya pertanda sudah saat yang tepat tidak untuk kembali berinvestasi di reksadana saham barangkali? Oke, sekali lagi untuk kita menebak dengan pasti ini saat yang sudah tepat atau tidak, ini agak sulit. Jadi kalau misalnya investor sudah meyakini bahwa dia merupakan investor yang masuk ke kategori profil agresif, dia punya horizon investasi jangka panjang, dan dia yakin pertumbuhan ekonomi Indonesia akan membaik di masa mendatang, sebaiknya lakukan investasi secara reguler atau berkala, jadi nggak ngelihat pasar naik atau turun, dan lakukan investasi dari sekarang. Baiklah Pak Ari, terima kasih banyak ya Pak atas kehadiran dan informasinya. Ya, sama-sama Ibu Chandra. Dan pemirsa, demikianlah Cerdas 5 Menit, Cerdas Finansial untuk episode kali ini. Saya Chandra Dewi, terima kasih dan sampai jumpa. Dipersembahkan oleh